Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini lanjutan dari part sebelumnya, itu part 4 dari series Laravel Livewire, yang dimana sini kita akan membahas lanjutannya gitu. Oke, langsung aja pada bagian ini. Yang pertama itu kita mengatur value-nya. Di sini kita pakein ada string dan juga boolean. Setelah itu go file. Setelah itu kita pergi ke env. Sini kita akan mengatur posisi agar dia tersambung dengan database gitu ya. Di sini ada sedikit error pada bagian ingin menyambungkan ke dalam database. Di sini sebentar saya akan mencoba untuk tanya dari ChatGPT ya. Sebentar. Ini kita diharuskan untuk login kembali karena katanya sesinya telah habis. Oke, kita skip aja. Setelah itu di sini saya sudah memasukkan semua value-nya, jadi sudah ada di table ini, tabelnya. Lalu di sini tinggal kita pakein PHP Artisan Livewire make ini untuk membuat si Livewire-nya tadi ya. Kita bikin Livewire dengan nama itu ya. Jadi setelah itu pada bagian ini tinggal kita atur aja di bagian PHP-nya seperti biasa, dan juga kita akan memainkan di bagian welcome-nya ini. Dari yang atas ini kita akan copy semua sampai di penutupnya. Kita copy semua aja ya. Lalu setelah kita copy, kita pindahkan ke bagian yang satunya gitu, ke bagian file yang baru kita bikin tadi, to do list tadi ya. Itu kita pindahin aja. Terus dari sini ke sini kita hapus, kita ganti, kita pakai include. Kita pakai include. Tadi gak dihapus tapi kita copy ya, ctrlx dulu. Kita tahan dulu sebentar. Lalu setelah itu kita cek pada bagian sebentar ini sepertinya sepertinya ada yang kurang pada bagian ini. Kita tambahin dulu name, lalu di sini public function lagi. Terus kita nih mau ngapain gitu, kita pakai create pada bagian ini. Setelah itu itu tulis ini tinggal di sini. Sini kita akan buat file baru ya. Kita bikin file baru namanya file create. Sini kita pakaiin Livewire. Livewire ini kurang lebih fungsinya sama kayak include, cuman dia karena kita di sini menggunakan Livewire, maka kode yang kita pakai pun Livewire gitu. Enggak, kita pakai input juga, cuman setelah input itu kita menggunakan Livewire. Di sini kita masuk ke bagian sebentar. Oke. Nah, jadi ini kita Livewire include, terus create to do list. Jadi ya sesuai dengan nama file yang udah kita bikin sebelumnya tadi.
Lalu setelah itu di sini kita pakai wire modal, terus ininya name karena memang data yang akan dimasukkan itu nama ya. Lalu setelah itu di sini kita pakaiin pesan untuk errornya tadi, kita pakai error dan end error. Di sini pesannya itu dalam bentuk message, kita pakai aja di sini variabelnya tuh message. Setelah itu wire click juga pada bagian button. Di sini wire click itu ada beberapa macam ya, nanti akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Nah, setelah itu pada bagian ini kita pakaiin DD. Saya kurang tahu fungsi ini apa. Nah, jadi dia tuh kayak dataan gitulah, bukan data sebenarnya, itu pakai DD tadi ya. Sini kita tulis buat validate-nya. Terus di bagian sini kita seperti biasa pakaiin rule. Untuk validate-nya kita nggak pakai validate biasa, kita pakainya rule. Terus di bagian sini kita jangan lupa untuk mendaftarkan si rule-nya tadi ya. Kita daftarin, kita ambil aja yang dari sebelumnya, kita taruh di bagian to-do list.php gitu. Lalu setelah itu di sini kita pakaiin to do validate, itu biar kayak memfungsikan bahwa itu tuh benar-benar untuk memvalidasi gitu ya. Setelah itu kita pakai to do validate tadi, kita pakaiin validate dan juga nama di sini. Di sini to do create, jadi yang mau dibuat itu tuh si to do-nya, terus ini pakai validate. Oke. Terus setelah itu pada bagian to do.php juga di sini kita bakal pakaiin protected. Di sini kita pakaiin seperti ini ya. Di sini juga kita pakaiin reset agar ketika kita habis memasukkan data dia langsung otomatis ke reset. Itu saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Di sini kita pakaiin ini flash untuk memunculkan notification apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini untuk pesan errornya ya. Pesan errornya berbentuk seperti ini. Setelah itu sini kita menggunakan if terus sukses untuk pesan dari suksesnya tadi. Kan yang pertama di bagian PHP-nya itu kita gunakan flash, lalu di bagian sini kita gunakan if. Lalu pesan suksesnya itu kita menggunakan span. Kita mau gimana konsep dari pesannya itu tuh apa tulisannya gitu. Di sini kita tulis aja sessionnya sukses. Nah, tuh terlihat kan sukses. Lalu yang selanjutnya itu ada ini, kita ganti juga jadi search. Jadi kini kita akan mengaktifkan fitur search yang ada. Kita pakai todos to do, terus di sini kita gunain lesis gitu ya buat si searchnya tadi. Terus ini kita pakein get. Di bagian sininya kita cari searchnya tadi, lalu kita copy ya. Tinggal kita copy aja ke bagian sini bagian card ya. Lalu setelah itu kita pakai for each. Untuk apa for each ini? Untuk memunculkan data yang udah ada gitu. Kita pakai for each. Di sini to do's kita aliasin menjadi to do. Juga kita pakai ini include biar dia menginclude data yang ada. Lalu sini kita pakai live wire include to the card. Jadi data yang ada tuh nanti keluar lewat to the card gitu. Setelah itu
kita balik lagi ke bagian to do card. Di bagian paling atas kita tambahin wire key-nya. Kita tambahin wire key-nya itu. Sini kita pakein to do ID ya. Di bagian wire key-nya kita pakein to do ID. Di bagian ini kita pakein to do name. Oke. Jadi biar itu ID-nya terus itu name-nya gitu. Lalu ini to do create. Setelah itu ya di sini lagi hujan ya teman-teman. Kita coba belum bisa di search ya, karena ini belum kita atur lagi pada bagian PHP-nya. Terus setelah ini kita pakai use with imagination. Di sini kita pakein div class to do's ya, kita pakein yang seperti itu. Nah di sini kita coba search ya. Kita coba buat dulu agak banyak datanya. Terus setelah itu, setelah data-data tadi itu sudah berhasil, jangan lupa rumus untuk search itu dipakein like ya teman-teman. Oke, di bagian ini kalian lihat aja, di sini kita pakein livewire include. Jadi kalau misalnya buat include livewire itu harus ada kode livewire di depan gitu kan, baru include apa ke file apa namanya gitu. Dan jangan salah ataupun typo ya pada bagian nama file. Setelah itu di sini kita pakein wire search untuk si searchnya tadi bisa bekerja dengan baik. Lalu kalian tinggal ikuti. Kita pakein wire juga, jangan lupa live, secara live, jangan lupa rumusnya. Ya, lalu di sini
Ya, jadi di sini tinggal kita lihat aja ya, cek boxnya. Nanti dia akan hasilnya tuh akan jadi seperti ini. Ya, kurang lebih di video kali ini tuh ngejelasin tentang gimana sih caranya untuk menghidupkan fitur search ataupun checkboxnya gitu. Oke, jadi mungkin sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kurang jelas kalian bisa cari tutor-tutor lain ya. Livewire itu sebenarnya gampang sekali, memudahkan, terutama untuk pemula. Sampai jumpa di video berikutnya, video kelima, yang mungkin kita akan membahas tentang gimana sih cara ngaktifin delete-nya ataupun editnya seperti itu ya. Oke, sekian, ditunggu part 5-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, stay tune ya.